Kita doa dulu yuk sebelum mulai. Bapak surga, terima kasih Bapak, Kau telah menumbuhkan kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang tidak berkesudahan. Belas kasihan-Mu Bapak yang selalu datang mencari kami semua, mengikat kami semua dalam firman-Mu, dalam hadirat-Mu Bapak. Biarlah kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, kami dapat dimateraikan di akhir zaman, di waktu yang tidak banyak ini Bapak. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan sedikit waktu yang masih Kau berikan kepada setiap dari kami. Kami mempelajari isi hati-Mu, biarlah Kau yang membukakan, memberikan kami pengertian, Roh Kudus yang beracara, membukakan, berbicara, sehingga semua firman yang disampaikan adalah firman yang tepat pada waktunya. Kami mohon ampun segala pelanggaran dosa kami, Bapak. Biarlah hati kami dapat dibajak menjadi halus untuk masuk benih firman. Biarlah tiada kegelapan yang menghalangi kami untuk mendekat kepada firman. Dengan hanya meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar bareng. Judulnya itu adalah Jagalah Hati. Kita buka bareng Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Saya bacain ya. Atau yang udah kebuka, kita boleh bareng baca ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, ini ayat sangat penting sekali untuk kita semua. Karena dikatakan sumber kehidupan itu ada di hati kita, saudara. Ya. Nah, kata hati di sini dalam bahasa Ibrani itu adalah lem. Hati itu adalah lem. Artinya apa? Nah, artinya bukan cuma hati aja, tapi ini mencakup seluruh sisi dalam manusia atau sisi rohani manusia. Jadi hati, jiwa, pikiran, pengertian, pengetahuan, nurani, keinginan, semua sisi dalam kita. Nah, ini adalah lab. Tapi kalau diterjemahkan Indonesia sebagai hati. Nah, kita lihat di sini ada kata kewaspadaan. Kata kewaspadaan dalam bahasa Ibrani itu adalah mishmar. Mishmar artinya apa? Tempat yang dikurung, penjara, penjaga, berjaga-jaga seperti seorang penjaga. Tempat yang dikurung, penjara, penjaga, berjaga-jaga seperti seorang penjaga. Lalu ada kata terpancar. Kata terpancar itu adalah tosa'ah. Tosa'ah artinya sumber kehidupan. Sumber kehidupan terselamatkan dari maut. Terselamatkan dari maut. Jadi arti dari ayat ini untuk kita dapat menerima hidup kekal tanpa mengalami kematian, kita harus sangat menjaga, membentengi, seperti mengurung dengan benteng, sisi rohani kita atau sisi dalam kita semua. Itu mencakup tadi apa? Hati, pikiran, jiwa, pengertian, pengetahuan, keinginan, dan nurani. Pokoknya sisi dalam saudara itu semua. Harus dijaga seperti seseorang yang mengurung gitu, membentengi dengan luar biasanya sampai nggak ada celah. Jika sisi rohani kita tidak dijaga, tidak dibentengi sedemikian rupa, dikurung gitu saudara ya dengan sangat ketat sekali, maka dikatakan kita akan mati. Kita akan mati. Dimulai dari kematian jasmani di dunia ini dulu.
Jadi pertama mati rohani, otomatis jasmani mati. Ada satu lagi kematian kedua. Pernah dengar kematian kedua? Di Wahyu 20 ayat 14. Apa itu kematian kedua? Ini adalah kematian kekal di neraka. Ini yang lebih serem dari semuanya. Jadi kematian di sini sebenarnya itu cuman kayak mengakhiri di sini, tapi nggak kekal gitu. Lalu kita pindah antara surga ke neraka. Nah, yang menyeramkan itu adalah kematian yang kedua. Nah, ini dimulai dari kalau tidak menjaga apa, saudara? Ini berhubungan dengan yang bulan lalu. Bulan lalu masih ingat tentang apa? Jaga apa? Lidah. Ini ada hubungan. Jadi ini seperti serinya gitu. Lidah pun dikatakan di Amsal mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Jika kuasa dari hidup dan mati ada pada lidah, sumber dari kehidupan dan kematian ada pada posisi dalam kita. Karena kenapa? Apa yang keluar dari mulut sumbernya dari hati. Yang keluar dari mulut sumbernya dari hati. Ini tertulis di Matius 12 ayat 34 sampai 37. Boleh dibuka Matius 12 ayat 34 sampai 37. Kita baca bersama. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendarahannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendarahannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi, oke, lidah kita harus jaga, tapi sumbernya tadi dari mana, saudara? Ini dulu. Jadi untuk dapat menguasai lidah, mana dulu yang harus dibenerin, yang harus dijaga? Hati. Ngerti ya hubungannya? Oke, sekarang kita lihat poin besar pertama. Kalau saya ada cepat, maaf ya. Nanti ada rekamannya, kalau belum rekamannya bisa kasih panik. Nah, saya mengejar waktu ya. Suaranya masuk ke sini. Oh. Pertama, bagaimana Alkitab menggambarkan tentang hati manusia? Bagaimana Alkitab menggambarkan tentang hati manusia? Bagaimana? Kita mau lihat Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Oke, kita baca bersama. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, kalau dalam terjemahan aslinya, ini ada sedikit yang kurang tepat dari bahasa Indonesianya. Ya. Nah, dua hal yang dikatakan mengenai hati manusia. Pertama dikatakan apa tadi, saudara? Licik, saudara. Licik. Dalam bahasa Ibrani, ini adalah akob. Akob. Apa artinya? Artinya penuh tipu muslihat. Licin untuk menipu. Licin. Kalau bahasa Inggrisnya itu sly. Licin untuk menipu. Nah, lalu tadi ada kata membatu kan? Kata membatu dalam terjemahan aslinya itu adalah anash. Ini terjemahannya kurang tepat, saudara. Apakah arti dari anash? Artinya sangat jahat. Sangat jahat yang berarti kondisi yang tidak dapat pulih, sangat parah, lemah, jahat, bobrok. Itulah hati manusia. Berulang-ulang kali Tuhan di Alkitab memperingati umatnya untuk tidak menaruh kepercayaan kepada manusia sedikit pun. Jika kita percaya pada manusia atau mengandalkan manusia, Yeremia 17 ayat 5 berkata, kita akan mendapat kutukan.
Yeremia 17 ayat 5. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, di sini ada kata mengandalkan. Yeremia 17 ayat 5. Mengandalkan. Dalam bahasa Ibrani ini adalah batach. Batach. Artinya apa? Menaruh kepercayaan. Menaruh kepercayaan, merasa nyaman, aman dengan orang tersebut. Comfortable dengan seseorang. Gue nyaman sama dia ya. Nggak tahu gue kalau sama dia tuh bisa terbuka. Gue rasanya secure aja gitu. Kan suka denger begini kan kalau di dunia gitu. Dia bestie gue soalnya gue ngerasa secure gitu. Nah ini yang di Alkitab katakan batach. Konteksnya seperti itu. Ya, merasa nyaman, aman dengan orang tersebut. Kenapa Tuhan bilang jangan saudara? Karena permasalahannya semua manusia yang pernah hidup di bumi ini telah jatuh dalam dosa. Hati manusia telah jatuh. Hatinya jadi akop dan anas. Jadi licik dan jahat. Kejadian 6 ayat 5. Ini adalah situasi di zaman Nuh yang membuat Tuhan begitu menyesal menciptakan manusia. Dan yang membuat Tuhan menghakimi bumi ini. Apa yang dikatakan di Kejadian 6 ayat 5? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu apa? Membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu Filipi 2 ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Kondisi di zaman Nuh adalah gambaran dari akhir zaman. Saudara boleh tulis ayat referensinya Matius 24 ayat 37 sampai 39. Bahkan di akhir zaman kondisinya lebih parah, lebih gelap dari zaman Nuh. Artinya hati manusia akan semakin jahat. Makanya di Matius 24 dikatakan kasih menjadi dingin. Kedurhakaan atau kejahatan akan memuncak sampai puncaknya. Sekarang ini belum saudara. Tapi menjelang semakin dekat akhir zaman, dunia tidak akan semakin baik. Ini yang Alkitab katakan. Jadi itulah kondisi di akhir zaman yang akan terjadi. Yesus berkata, tidak ada seorang manusia yang baik. Hanya Tuhan yang baik. Kita lihat ayatnya. Markus 10 ayat 18. Markus 10 ayat 18. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Jawab Yesus. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada siapa? Allah saja. Kata baik di sini itu adalah agathos. Dalam bahasa Yunani. Agathos. Artinya apa? Pribadi yang baik, berguna, menyenangkan, bermoral, layak. Pribadi yang baik, berguna, menyenangkan, bermoral, layak. Hanya Tuhan yang memiliki karakter seperti ini. Hanya Tuhan, agathos. Jadi saudara harus mengerti, baik di mata Tuhan dengan baik di mata manusia itu bertolak belakang. Bertolak belakang. Kita lihat dari mana? Kejadian 1, penciptaan seluruh alam semesta. Berapa kali Tuhan bilang kata baik? 7 kali. 7 kali Tuhan bilang baik. Good, it's good, it's good. Diulang-ulang terus. Baik, baik, baik. Kapan Tuhan berkata baik? Tuhan berkata baik setiap kali Tuhan berfirman dan segala sesuatu terjadi sesuai dengan firman itu. Jadi buat Tuhan, baik adalah ketika firman Tuhan digenapi, dilakukan dengan penuh ketaatan tanpa menunda. Baru di mata Tuhan itu adalah baik. Nah sekarang kita lihat.
definisi baik di mata manusia. Alkitab berkata, kebaikan manusia adalah hal yang semu, sia-sia, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Kebaikan manusia hanya memuaskan emosi, perasaan manusia sesaat. Kebaikan manusia berpusat kepada ego, kepentingan pribadi, kebanggaan diri. Kita lihat Roma 3 ayat 12. Roma 3 ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Ini kata Tuhan loh saudara. Menyeleweng di sini artinya berbelok arah, berlawanan dengan Tuhan. Menyeleweng berbelok arah, berlawanan dengan Tuhan. Lalu dikatakan mereka semua tidak berguna. Tidak berguna dalam bahasa Yunani adalah archerio. Archerio. Tidak berguna. Apa artinya? Hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia. Jadi semua hal yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan, buat Tuhan adalah hal yang sia-sia dan tidak berguna. Bahasa Mandarinnya moyung. Amsyong. Betul? Tidak berguna. Yesaya 2 ayat 22. Yesaya 2 ayat 22. Ada di situ ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Kata dianggap di sini dalam bahasa aslinya adalah dihitung maksudnya. Dihitung. Pendeta senior, penulis seri sejarah penebusan, pendiri gereja ini, beliau telah membaca Alkitab sebanyak 1.800 kali, saudara. 1.800 kali selama hidupnya. Jadi semua nasihat yang diberikan berdasarkan Alkitab. Beliau berkata, manusia itu tidak layak dihitung karena kita udah jatuh. Sedangkan buah apel itu masih layak dihitung. 1 apel, 2 apel, 3 apel dan seterusnya. Saking kita sudah jatuh, saudara. Jadi baik di mata manusia, kan kalau saudara misalnya tanya, dia baik ya orangnya ya. Nah, definisi baik di mata saudara itu apa? Kalau dia berbuat baik kepada saudara, betul? Membantu saudara, menyenangkan saudara, membuat saudara bahagia, sering memberikan saudara hadiah misalnya, atau misalnya apa lagi? Menolong saudara ketika lagi susah misalnya. Itu semua definisi baik, betul? Benar nggak coba? Saudara kalau berkata, dia baik banget loh. Apa yang membuat saudara berkata orang itu baik? Bukankah itu berpusat pada diri kita merasa baik kan? Merasa kita senang, merasa kita nyaman, merasa kita aman dengan orang itu. Baru kita bilang orang itu baik. Tapi kalau kita bilang dia nggak baik kan sebaliknya. Bikin kita sebel, bikin kita kesel, menyakiti. Kita bilang dia nggak baik. Di mata Tuhan bukan ini saudara. Sekali lagi, di mata Tuhan baik itu apa? Ketika firman Tuhan digenapi tanpa menunda. Terjadilah baru kata Tuhan baik. Ya. Jadi sekali lagi di mata Tuhan tidak ada yang baik. Saudara, kalau saudara bersandar pada manusia, dia baik, gue nyaman sama dia. Percayalah saudara, suatu hari saudara akan kecewa. Itu rumus di Alkitab. Alkitab yang bilang, karena manusia cuma hembusan nafas, saudara mengandalkan seseorang. Kalau Tuhan ambil nyawanya, gimana? Terbatas kan manusia? Terus kalau kita bilang dia baik, tapi suatu hari kita ngecewain orang itu, masih baik sama saudara? Itulah manusia. Makanya kata Tuhan semua tidak berguna dan sia-sia. Semu, saudara ya. Oke, lanjut. Saudara, oke sampai sejauh ini? Oke ya, sip. Oke. Hati kita hanya dapat dipuaskan, hanya dapat dipenuhi oleh satu sosok atau hal. Jika itu bukan Tuhan, maka kita akan mencari hal yang lain untuk mengisi kekosongan hati. Ketika hati kita kosong, ketika hati kita menjauh meninggalkan Tuhan, maka yang kita akan lakukan adalah
batak, bukan batak ya, bataj, atau mengandalkan hal yang lain. Karena hati manusia nggak bisa kosong, harus ada isinya. Kalau itu bukan Tuhan, hal yang lain selain dari Tuhan. Kita kalau kosong, tidak ada Tuhan, maka kita akan mengisi dengan manusia lain, mengisi dengan kekuatan sendiri, mengisi dengan kepuasan di dunia ini, hal-hal duniawi, bisa berupa kekayaan, bisa berupa kuasa. Makanya kenapa semakin hari manusia itu semakin melakukan hal yang aneh-aneh. Saudara setuju? Saudara tahu ada boneka Lalabu ya? Lisa Lalabu, is it? Labubu. Terus Labubu. Semua tahu, semua beli ya. Ngantri ya dari jam 3 subuh. Semua orang tak kenapa ngantri boneka Labubu, namanya Labubu, dari jam 3 subuh, saudara, tidur di depan tokonya. Ngantri panjang. Hanya karena Lisa Blackpink promosikan boneka Labubu. Saya penasaran, saya buka, bonekanya kayak Cepot Petruk. Ini kan? Tapi orang tergila-gila, saudara. Kenapa manusia sampai seperti itu? Karena hatinya kosong. Nggak ada isi. Jadi cari sesuatu yang bisa membuat happy. Euforia gitu. Kosong, saudara. Makanya ada orang yang nggak bisa sendiri. Selalu harus ada komunitas, harus ada teman yang menjunjung tinggi saya. Membuat saya merasa nyaman, membuat saya merasa aman. Kenapa itu semua, saudara? Sumbernya hati tidak diisi oleh Tuhan. Ya. Mereka yang mengisi hati sepenuhnya dengan hanya Yesus, only Jesus, hanya Yesus, tidak akan memiliki ruang kosong untuk hal-hal yang lain. Oke? Matius 6 ayat 24. Saya bacakan. Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu kekayaan, uang. Menyimbolkan dari dunia, saudara. Lalu Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Saya bacakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini kan saudara pasti baca, kok ekstrim banget sih ini ya? Kok begini sih? Saya suruh ninggalin rumah, ninggalin orang tua atau gimana? Kata meninggalkan di sini. Apiemi. 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 Artinya apa? Melepaskan, meninggalkan apapun yang menjadi penghalang. Melepaskan, meninggalkan apapun yang menjadi apa? Penghalang. Penghalang untuk apa, saudara? Datang kepada Tuhan. Arti yang lainnya juga adalah merelakan tanpa berdiskusi atau mempertimbangkan. Merelakan tanpa berdiskusi atau mempertimbangkan. Sekarang saya mau tanya, siapa yang menciptakan kita semua? Adakah yang lebih berarti daripada pencipta kita? Tidak ada, saudara. Hanya dia yang punya kuasa untuk hidup dan mati. Saudara takut sama manusia. Kalau aku ke gereja, aku akan dibenci dengan satu keluargaku. Saudara, kalau kita suatu hari tinggalin dunia ini, di mana kita nggak tahu kapan, bisa kapanpun, semua sesuai dikatakan di Ibrani 9 ayat 27, semua orang mati lalu penghakiman. Gak ada yang bisa luput. Ketika kita di depan tahta Tuhan, penghakiman, kita berdiri untuk diri kita masing-masing. Suami kek, anak, orang tua, gak ada yang bisa mewakilkan dan menyelamatkan kita. Masing-masing berdiri untuk dirinya sendiri. Buat apa saudara menaruh manusia di atas Tuhan yang tidak bisa menyelamatkan jiwa kita di kehidupan kekal nanti. Nah, ini semua harus dimulai dari hati kita. Pendeta senior,
pernah berkata, Pendeta Abraham Park, ketika hati manusia kosong, tidak ada Tuhan, manusia akan memenuhi hatinya dengan kesombongan, kebanggaan diri. Kalau zaman sekarang, kita tahu namanya apa? Flexing. Flexing. Ada rasa satisfy gitu. Posting sesuatu yang bikin orang, ih keren banget ya. Aduh lu cantik banget deh. Aduh baru di filler ya. Nice car. Nice bag. Ketika dikasih like, ada rasa, oh yeah it's me. Flexing. Kenapa orang flexing? Kosong. Kosong. Kalau ada Tuhan, otomatis gak ada lagi kesombongan. Dan yang menyeramkan, kesombongan apa? Kata Alkitab, awal dari kejatuhan, awal dari kehancuran, saudara. Kesombongan awal dari kehancuran. Maka mulai hari ini, biarlah kita semua hanya mengandalkan siapa? Hanya batak kepada siapa? Merasa aman dan nyaman hanya dengan siapa? Tuhan. Gak ada yang lain, saudara. Tuhan. Kalau ada yang membuat kita nyaman dan aman dengan sosok manusia selain Tuhan, di mata Tuhan itu adalah apa? Apa? Labubu? Berhala, saudara. Berhala. The moment saudara ada masalah, gampang ngetesnya. The moment saudara dalam masalah, siapa yang saudara cari pertama kali? Yes, harus seperti itu kan? Tapi kebanyakan manusia, 911? No, my bestie. My bestie. Semua manusia seperti itu, my bestie. Tapi manusia nggak bisa nyelamatin saudara. Ya, kalau saat itu jadi bestie, oh ya, benar-benar, aduh kasihannya aku merasakanmu. I feel you, I'm sad too, I'm crying for you. Suatu hari terjadilah kesalahpahaman. Apa yang akan terjadi? Rahasia saudara masuk lambe turah. Saudara, disebarkan. Dulu waktu gue temenan sama dia emang bener tuh orangnya kayak gitu tuh. Itulah manusia, saudara. Makanya kita bilang hanya mengandalkan Tuhan. Kata Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, batak kepada Tuhan, saudara akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mau dalam kondisi gersang, susah sekalipun, tetap berbuah, saudara. Jadi walaupun dunia semakin bobrok, saudara selalu sukacita dan damai. Mau gak? Matius 22, 36 sampai 40. Di sini dikatakan mengenai dua hukum yang terutama. Matius 22, 36 sampai 40. Pertama, kita disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap apa? Hati, jiwa, akal budi. Ya, ada tiga hal. Hati, jiwa, akal budi. Lalu hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dua hal ini adalah dasar dari seluruh firman di Alkitab. Kalau kita melakukan ini, kita melakukan semuanya. Nah, kita akan lihat. Mengasihi Tuhan dengan tiga hal. Sekali lagi tadi apa? Hati, akal budi. Ini semua adalah lab. Lab. Lab tadi dalam bahasa Ibrani. Bagian dalam dari manusia. Ada kata segenap, saudara. With all your heart. With all your mind. Ada kata segenap. Dalam bahasa aslinya, kata segenap ini adalah holos. Holos. Artinya sepenuhnya, komplit, seluruh 100%. Kalau kita mengasihi Tuhan, masih 95%. Artinya udah holos belum? No. Tuhan minta holos sepenuhnya 100%. Dengan begitu, baru kita bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Sekarang saya mau tanya, setiap manusia itu paling mengasihi siapa? Yes, diri kita sendiri, betul nggak? Betul nggak sih? Semua di sini kan punya skincare. Oh enggak, wah tidak mengasihi dirinya ya. Kita semua kan, oh aduh, dirawat dengan sangat gitu saudara ya. Ya kan? Saudara akan pilih yang terbaik untuk diri kita, betul? Itu semua manusia loh. Itu manusiawi, saudara. Nah,
Itu di Alkitab bahkan ngomong seperti itu. Kita lihat Efesus 5 ayat 29. Efesus 5 ayat 29 dikatakan sebab tidak pernah orang membenci, semua mencintai tubuhnya sendiri. Tapi jika kita menaruh Tuhan nomor satu, holos 100%, bahkan di atas diri kita sendiri, barulah kita dapat mengasihi sesama. Kan katanya tadi suruh mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tapi kan berarti artinya nggak boleh cinta diri sendiri kan? Harus cinta siapa tuh bisa mencintai sesama seperti diri sendiri? Tuhan. Ngerti formulanya? Mengasihi Tuhan 100% baru kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Tanpa mengasihi Tuhan 100%, jangan harap bisa melakukan seperti itu. Agama Kristen adalah agama mengenai apa? Forgiveness. Karena tanpa forgiveness, kita semua nggak ada di sini, saudara. Apa firman pertama yang Yesus katakan di kayu salib? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi yang utama di agama Kristen adalah forgiveness, pengampunan. Nah, Tuhan berkata mengampuni harus seperti Tuhan mengampuni kita. Tapi kalau kita masih sangat mencintai diri kita sendiri, bisa mengampuni orang lain, saudara? Gak. Gak, karena diriku disakiti. Aku gak bisa ngampunin dia. Aku telah terluka. Tapi yang seremnya, di saat kita tidak mengampuni seseorang, apa yang terjadi kata Alkitab? Kita pun tidak diampuni sama Tuhan. Kalau kita nggak diampuni sama Tuhan, apa yang terjadi? Neraka. Ini bukan lelucon, saudara. Neraka itu nyata. Api kekal yang membakar selamanya, nggak mati-mati, nggak habis-habis, sakitnya luar biasa, forever, saudara. Serem loh. Serem, saudara. Kalau nggak percaya, saudara duduk di atas kompor. Ya. Buah paling nyata ketika kita mengasihi Tuhan sepenuhnya, melebihi diri kita sendiri, itu adalah apa? Buah paling nyata ketika kita mengasihi Tuhan melebihi diri kita sendiri. Ketika kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Ketika kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Hidup kita bukan untuk diri kita lagi. Dan ketika kita tidak lagi melakukan hal yang ingin kita lakukan. Jadi hidupnya nggak berdasarkan perasaanku, emosiku, pikiranku, logikaku. Ini semua udah nggak ada, saudara. Nggak ada. Diri kita yang lama telah hilang. Itu baru buah nyata bahwa kita mengasihi Tuhan holos 100% melebihi diri kita sendiri. Galatia 5:17, Galatia 5:17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Efesus 4, 22 sampai 24. Ini pun berbicara mengenai kita mengenakan manusia yang baru. Dan kehidupan yang lama kita tanggalkan. Jadi kayak baju, saudara kalau pulang ke rumah tanggalkan baju kan, ditinggalin gitu. Saudara pakai baju yang baru. Nah, hidup kita harus seperti itu. Diri kita yang lama, Nadia yang lama sudah hilang. Ganti jadi Yesus Kristus. Itu semua terjadi pada kita semua. Jadi, tapi bukan kita yang mengaku ya, gue udah lahir baru, gue baru loh. Gue sekarang enggak. Yang harus melihatnya siapa saudara? Sekeliling kan? Dia berubah ya sekarang setelah belajar firman. Oh iya, dulu dia pemarah, sekarang dia jadi sangat mengampuni. Pengampun dia sekarang. Tahu dari mana? Kemarin saya tampar dia, dia senyum loh. Dia meluk saya. Misalnya, oke saudara ya. Orang lain yang lihat gitu. Poin besar kedua. Hah? Nanti ada caranya. Tenang, tenang. Ada caranya saudara. Ini harus terjadi pada kita semua. Karena gini, ini semua hidup dan mati kita loh saudara. Tadi katakan apa? Jaga hati adalah sumber ke... Ini nggak ada pilihan. Saudara tinggal pilih mau neraka, mau surga. Itu aja. Ini harus kita capai, saudara ya. Yang kedua, poin besar kedua, penyakit jasmani dan penyakit hati atau penyakit rohani. Penyakit jasmani dan penyakit rohani atau hati. Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya. Kata semangat dalam bahasa Ibrani adalah ruach. Ruach. Yang berarti hembusan nafas
pikiran, roh. Hembusan nafas, pikiran, dan roh. Jadi orang yang bersemangat itu memiliki konteks hembusan nafas, pikiran, dan roh. Sisi dalamnya ya. Ada kata penderitaan. Kata penderitaan dalam bahasa Ibrani adalah makaleh. Makaleh. Kalau dalam bahasa Indonesia kan penderitaan. Dalam bahasa aslinya ini adalah penyakit. Sickness, penyakit. Lalu ada kata apa? Patah. Semangat yang patah. Kata patah dalam bahasa Ibrani adalah nake. 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 Artinya terluka, kondisi yang hancur. Terluka, kondisi yang hancur. Jadi kalau saudara lihat ayat ini, ada dua macam penyakit dalam hidup manusia. Yang pertama, penderitaannya ini adalah tadi penyakit adalah penyakit jasmani. Lalu ada semangat yang patah. Kata semangat tadi apa? Wah, sisi dalam kan? Roh. Ini penyakit rohani. Jadi ada dua macam penyakit. Ketika, kata Alkitab nih, ketika orang yang bersemangat, jadi ketika ada ruah, sisi dalamnya sehat, maka dapat menanggung penyakit jasmani. Tapi kalau sisi dalamnya sakit, patah, hancur. Ngerti di sini? Jadi yang paling utama yang mana? Jasmani apa rohani? Bahkan ini sains yang ngomong ya, penelitian. Ketika pikiran kita sehat, positif, sel kita semua bagus, sehat. Tapi ketika kita stres, depresi, negatif, akar kepahitan, tidak mengampuni, disimpan terus, apa yang terjadi? Jasmani lama-lama sakit, selnya semua jelek. Ini sains, saudara. Mereka melakukan penelitian dengan beberapa orang satu grup orang, mereka berikan terus positif thinking gitu. Kasih terus pemikiran yang positif. Bener, sel mereka ketika dicek bagus sekali. Jadi sesuai Alkitab gak? Jadi ada dua macam penyakit. Penyakit jasmani dapat disembuhkan oleh obat. Betul kan, Nick? Tuh, sin saya terkenal saudara bapaknya. Dengan obat. Obatnya hau, sentihan hau. Tapi penyakit hati gimana nyembuhinnya? Dan kalau penyakit hati nggak disembuhin, berakhir pada apa? Kebinasaan di neraka. Jadi yang terutama kita harus perhatikan kesehatan hati kita, kesehatan rohani kita. Nah, banyak orang tanpa disadari sebenarnya hatinya sedang sakit, saudara. Sedang sakit. Kan orang cuma ngeliat jasmani kan? Oh, kalau dia nggak batuk pilek, dia lagi sehat. Padahal hatinya lagi sakit. Banyak, saudara. Sekali lagi, ketika hati kita sakit atau sisi rohani kita sakit, jasmani akan hancur, nake. Ya. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi obat yang paling manjur apa saudara? Sisi rohaninya sehat. Yohanes 5 ayat 14. Yohanes 5 ayat 14. Kita lihat di sini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah ini kalau sudah baca mungkin apaan sih ini maksudnya? Yohanes 5 ini menceritakan tentang sebuah kisah di mana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Jasmaninya sakit ya, lumpuh. Tuhan sembuhkan. Lalu Tuhan bilang apa? Engkau telah sembuh, jasmaninya udah sembuh nih kata Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi maksudnya jaga kesehatan rohani kamu. Kalau tidak apa yang terjadi? Yang lebih buruk akan terjadi. Artinya penyakit rohani akan terjadi lebih buruk daripada lumpuh jasmani dia. Ngerti di sini? Ngerti ya? Nggak bingung kan? Bingung nggak? Nggak? Oke. Oke. Bagaimanakah pertanyaannya? Kondisi kesehatan rohani kita hari ini? Apakah hati kita sedang sakit? Untuk kita tahu, kita akan bedah. Kita akan lihat secara umum. Gejala sakit jasmani. Semua pasti sini pernah sakit dong. Nggak ada yang sakti kan? Pertama, kalau sakit, apa yang terjadi? Kalau lagi sakit nih, tubuh jasmani. Hilang nafsu makan, betul? Nggak mood,
mau muntah rasanya. Ngeliat makanan enak pun rasanya tidak mood. Saya lihat hari ini semua begitu bersemangat makan di situ. Saya tahu saudara sedang sehat sekali secara jasmani. Ya. Nah, yang kedua, gak ada tenaga. Lemah dan lemas. Betul? Setuju ya? Semua merasakan hal yang sama. Terus tidak dapat beraktivitas. Tidak bisa menghasilkan karya apapun. Jadi nggak produktif. Ya kan? Maunya tidur terus. Tidak dapat berpikir dengan jernih. Pusing dan demam. Saya lihat Cifani ngangguk-ngangguk karena beliau baru saja pemulihan. Jadi benar-benar baru merasakan ini semua. Ya. Tidak dapat berpikir dengan jernih. Betul Cifani? Pusing dan demam. Ya. Lalu apa? Rapuh, rentan, mudah tumbang. Betul? Kan kalau lagi sakit saudara keluar langsung tumbang kan, langsung drop lagi. Selanjutnya, kehilangan semangat. Nggak ada daya gitu. Nggak ada semangat mau ngelakuin apa juga. Nggak lagi nggak enak badan. Terus bawaannya pingin sui chow. Tidur terus. Jadi sleeping beauty kan. The whole day tidur kan. Betul nggak? Semua merasakan ini kan? Ini tubuh kita normal kan, semua sama. Ini ternyata gambaran dari sakit rohani. Jadi mau tahu nih, kalau saudara lagi sakit atau enggak hatinya atau rohaninya, kita mau lihat. Seseorang yang memiliki penyakit rohani, pertama, kehilangan nafsu makan rohani. Artinya, Matius 4 ayat 4. Manusia tidak hidup hanya dengan roti, tapi oleh firman Tuhan. Jadi rohani pun ada makanannya saudara, yaitu firman. Ketika kita lagi sakit rohani, saudara nggak ada rasa ingin dengar firman. Firman pun nggak bisa masuk. Rasanya pengen muntah dengar firman. Ya. Jadi dengar firman tuh jadi burden saudara, jadi beban. Kapan ini udahannya? Enough. Itu lagi sakit. Lalu selanjutnya ayat referensi. Yeremia 6 ayat 10. Kehilangan nafsu makan secara rohani. Tidak dapat lagi menerima firman Tuhan dengan baik. Yeremia 6 ayat 10 saya bacakan. Kepada siapakah aku berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Ini lagi sakit secara rohani. Yang kedua tadi apa? Tidak ada tenaga. Iman jadi lemah. Akibatnya apa? Iman lemah, mudah jatuh dalam dosa, mudah gelap. Roma 4 ayat 19 referensi. Saya nggak bisa baca satu-satu saudara ya karena waktu, jadi saudara nanti baca lagi di rumah. Roma 4 ayat 19. Lalu selanjutnya tadi apa? Tidak dapat beraktivitas. Tidak bisa berbuah secara roh. Nggak ada buah-buah roh dalam hidupnya. Nggak ada buah-buah roh. Di Galatia dikatakan buah-buah roh dan buah-buah daging. Nah saudara bisa periksa diri masing-masing kan. Setiap hari buah mana yang saya hasilkan? Buah daging apa buah roh? Kemarahan buah apa? Iri hati buah apa? Kebencian buah apa? Tuh saudara pinter. Ya kan? Sukacita buah apa? Damai buah apa? Mengampuni buah apa? Tuh kan saudara pinter, jelaskan perbedaannya. Tinggal diaplikasikan ke hidup kita. Pas marah, aduh aku lagi menghasilkan buah daging. Nah misalnya saudara ya. Jadi kita harus jadi dokter untuk diri kita masing-masing. Ya. Jadi tidak dapat beraktivitas, nggak ada lagi buah-buah roh dalam hidupnya. Matius 13 ayat 22, Matius 13 ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, tapi apa? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini pun lagi sakit secara rohani. Matius 13 ayat 22. Selanjutnya, tadi kan tidak dapat berpikir dengan jernih kan? Kalau secara jasmani pusing, demam. Secara rohani artinya tidak dapat berpikir dengan jernih, tidak dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Gak bisa bedain lagi, jadi udah gak tajam gitu saudara secara rohani. Yakobus 1 ayat 8. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Lalu Efesus 4 ayat 18, Efesus 4 ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi pengertiannya jadi gelap saudara. Ini terjadi pada Hawa dan Adam. Mereka udah gak bisa lagi bedain suara setan dan suara Tuhan. Makanya ketipu. Berarti waktu itu Hawa lagi sehat gak secara rohani? Gak. Adam juga lagi sehat gak? Gak. Ya. Next. Rapuh, mudah jatuh,
rapuh, mudah tumbang gitu saudara. Mudah tersinggung, penuh dengan diri sendiri, penuh dengan diri sendiri. Jadi sedikit apa langsung, gue gak mau pelayanan lagi lah. Nggak, hati gue udah gak enak. Gue udah nggak cocok. Mudah tersinggung. Itu lagi sakit apa artinya? Rohani. Kan kayak orang sakit. Cifani kan waktu hari Minggu bilang kan, pulang dari gereja langsung drop karena dia belum sembuh. Itu jasmani saudara. Rohani pun sama. Kalau saudara lagi sakit secara rohani, saudara akan begitu baper, saudara. Baper sekali. Sedikit apa orang salah ngomong dikit, ditatap sedikit tajam langsung saya nggak mau ke gereja lagi. Baper. Ya, ini juga gejala dari sakit secara rohani. Markus 4 ayat 17. Markus 4 ayat 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Jangan mau saudara, ini sakit rohani, harus sembuh. Selanjutnya, kehilangan semangat atau daya untuk melakukan apapun. Yang tadi, Amsal, ini belum dibaca, sorry. Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13, kehilangan semangat atau daya untuk melakukan apapun. Dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Di sini juga ruah sisi dalam kita. Ya. Nggak ada lagi semangat untuk melakukan apapun. Nggak mood. Pelayanan yuk. Ibadah yuk. Artinya lagi sakit secara rohani. Ya. Lalu tadi apa? Pengennya tidur? Pengennya tidur terus. Betul kan kalau lagi sakit? Pengennya tidur terus. Paling enak kan tidur kalau sakit. Ini menggambarkan kondisi tertidur secara rohani. Apa itu tidur secara rohani? Orang tidur saya mau nanya. Ngapain? Mimpi. Mimpi. Kalau ada pencuri datang sadar gak? Kalau misalnya ada yang melakukan apapun di sekitarnya sadar gak? Enggak kan? Nah, rohani pun sama. Kalau lagi tidur secara rohani, gak ada pengertian, nggak bisa melihat nggak jadi tajam dengan kondisi dunia ini, nggak tahu apa kehendak Tuhan, nggak tahu ini zaman apa, seolah-olah hidup setiap hari hanya sama terus. Sekarang kita lagi zaman apa, saudara? Akhir, akhir zaman kan? Tapi kalau orang tidur secara rohani, nggak tahu apa yang terjadi. Tidur dan mereka hidup dalam mimpi. Apa itu mimpi? Imajinasi, betul? Mimpi kan imajinasi. Jadi seolah-olah seperti baik-baik saja, sesuai imajinasi hati dia. Tapi sebenarnya dunia ini seperti apa, saudara? Bisa ngerti di sini? Sebenarnya dunia itu seperti apa yang kita bilang, kayak di zaman Nuh gitu. Sebenarnya mau ada air bah, tapi mereka semua nggak ada yang tahu, tidak terbangun. Tiba-tiba penghakiman. Seperti mimpi aja, hidup dalam imajinasi sendiri. Hanya sibuk makan, minum, kawin, mengawinkan, atau alias menikmati dunia. Tiba-tiba air bah datang, terlambat. Terlambat. Ya. Jadi orang tidur itu kan gak ada kesadaran. Jadi gak ada kesadaran pada firman Tuhan. Berpusat hanya pada kenikmatan dunia. Imajinasi hati mereka. Imajinasi pikiran mereka. Yesaya 56 ayat 10. Yesaya 56 ayat 10. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Ya. Saudara kalau punya anjing yang kayak gini ya, nggak nyalak, ada rampok juga cuman tidur. Saudara gimana? Dibuang, tadi kamu dibuang. Untung Tuhan bukan kita ya, kalau kita udah dibuang saudara ya. Saat kita menerima firman Tuhan, jadi jelas karena penyakit rohani, gambaran dari penyakit jasmani dan sebaliknya. Sinkron saudara. Saat kita menerima firman Tuhan, saat kita beribadah, saat kita melayani di gereja, saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, apa yang saudara rasakan? Sukacita atau beban? Kalau beban, artinya lagi apa? Sakit secara rohani. Gak ada sukacita. Gua lagi yang ditugasin. Kenapa sih gua terus? Capek tahu gak dalam hati. Kalau bisa teriakan seperti itu kan suaranya.
Tapi di luar kan, nggak apa-apa. Pendeta senior berkata, setiap hari kita harus menjadi dokter bagi diri kita masing-masing. Memeriksa kondisi hati, kondisi iman, sisi rohani kita, si ruah tadi itu, si lab itu. Dicek terus setiap hari, saudara. Ayat referensi 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5, di situ ada kata ujilah dirimu sendiri. Kata menguji dalam bahasa Yunani adalah peirazo. Peirazo. Ini sampai penuh ya, nggak apa-apa lah ya. Peirazo, apa artinya? Melakukan tes, memeriksa, menguji pikiran, menguji tujuan, motivasi, dan tindakan. Jadi setiap tindakan, setiap yang kita lakukan diuji itu. Tujuannya apa ya? Bahkan dalam pelayanan pun kita uji. Aku melakukan ini untuk Tuhan apa untuk kemuliaan diriku sendiri? Bahaya kan, pelayanan juga bisa jadi untuk diri sendiri, betul nggak? Bahaya saudara. Kalau dipuji-puji kan lama-lama kan, oh iya, iya memang aku begini. Padahal untuk diri sendiri. Jadi lebih baik jangan dipuji. Jadi kalau ada yang puji, jangan bikin aku sakit secara rohani. Gitu ya, nggak bercanda saudara ya. Jadi kita harus hati-hati dalam segala hal. Sebelum bertindak, sebelum berucap, kita bertanya, apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah ini memajukan pekerjaan Tuhan? Apakah ini kehendak Tuhan? Terus bisa juga nanya gini, kalau Yesus ada di dalam kondisi seperti ini, apa yang Yesus akan lakukan? Saudara nurani saudara kan akan berbicara. Betul nggak? Saudara selalu tanya, diri kita ya. Misalnya saudara lagi marah, mau mengumpat gitu. Saudara tanya pertanyaan tadi, apa yang akan Yesus lakukan kalau Yesus ada di sepatu saya? Apa yang akan Yesus lakukan saudara? Kalau saudara lagi mau membenci orang, misalnya. Hah? Nggak ngerti? Setiap saudara melakukan sesuatu, saudara tanya, kira-kira kalau Yesus di posisi saya ini, Yesus akan apa ya? Hmm. Nurani kita tuh nggak bisa bohong, saudara. Nurani akan selalu berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Permasalahannya kita selalu mengabaikan nurani karena kita terlalu sayang dengan daging kita. Jika hati kita malah terasa berat, tidak ada sukacita, penuh dengan sungut-sungut dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara datang ke acara ini, ada yang merasa beban? Jujur, selain beban perut, saudara, ada yang merasa beban? Potluck deh, euy. Kalau nggak datang nggak enak. Gue datang dah, kasih muka dah. Ada yang seperti itu? Amit-amit jangan ya saudara ya. Dalam beribadah, dalam melayani, kalau kita merasa seperti itu, bersungut-sungut, artinya kita sedang sakit secara rohani. Orang yang sakit secara rohani, yang dikeluarkan hanya apa? Sungut-sungut, komplain terus kerjanya. Dalam segala hal, nggak ada ucapan syukur. Orang yang sakit, orang yang sakit, makanan yang mahal dan enak pun akan terasa pahit dan hambar. Apa yang paling mahal? Makanan paling mahal itu apa? Haisom? Tauhi? Tauhi betul? Hah? Scallop? Ya apa yang paling mahal saudara? Kalau lagi sakit ada mood makan scallop, makan haisom. Hambar kan? Pahit kan? Bahkan dimuntahin lagi kan? Perut gak bisa masuk. Kembali lagi ke hati kita. Kalau kita lagi sakit secara rohani, firman gak bisa masuk. Mau firman itu bagaimanapun gak bisa masuk. Kalau firman, nih saudara ya, saudara sakit misalnya jasmani, gak bisa makan enak kan? Lama-lama apa yang terjadi pada tubuh karena gak makan terus? Ya betul, mati. Lemes, lemes dulu terus mati. Kalau jasmani bisa diinfus. Lah rohani piye? Saudara ya. Jadi karena firman gak bisa masuk ke dalam hati, lama-lama kehidupan imannya gitu-gitu aja stuck. Setelah stuck, lama-lama makin makin apa? Mundur, alon-alon kan? Setelah mundur alon-alon, lama-lama caician. Bahkan Meo caician nggak pernah ketemu lagi, menghilang. Kan kalau orang lagi sakit rohani kan gejalanya udah kelihatan, saudara. Ibadah mulai berkurang, acara-acara gereja mulai berkurang.
Kayak caca-caca kan berkurang, mundur lama-lama hilang. Hilang, nggak ke gereja lagi. Jadi kalau kita mulai ada gejala itu cepat sembuhin, saudara. Jangan dibiarkan karena akan semakin parah. Ya. Dari luar seperti beribadah. Dari luar seperti beribadah. Dari luar seperti melayani. Tetapi kata Tuhan hatinya jauh dari Tuhan. Artinya semua peribadahan, semua pelayanan hanya formalitas. Hanya formalitas. Matius 15 ayat 8 referensi. Matius 15 ayat 8. Kata Tuhan memuliakan hanya dengan bibir. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat 21 dikatakan sekalipun mereka mengenal Allah. Mereka tidak memuliakan Allah. Mereka juga tidak mengucap syukur. Padahal mengenal Allah loh. Mengenal di sini itu ginosko saudara. Artinya belajar firman. Ke gereja. Tapi buahnya gak ada ucapan syukur. Tidak memuliakan Allah. Pikirannya menjadi sia-sia. Diisi dengan hal-hal duniawi. Hati menjadi bodoh. Jadi gelap. Gak tahu kehendak Tuhan apa dan tidak melakukannya. 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah menjalankan ibadah. Ya, berarti kan ini orang-orang Kristen juga, betul nggak? Kita pun bisa sakit, saudara. Walaupun datang ke gereja, tapi belum tentu lagi sehat hatinya. Walaupun di luar, tapi sebenarnya di hati, dengar firman juga, nggak bisa dengar, nggak bisa. Kapan udahan? Yang penting aku ada di sini, orang melihat aku ke gereja. Bagi tapi masalahnya nggak kelihatan, saudara. Ke gereja jadi beban. Segala sesuatu jadi paksaan. Pokoknya kalau ada sungut-sungut, artinya lagi sakit. Ingat aja itu, diri kita juga sama. Mulai berkomplain nih, aduh gue mulai sakit nih gejala. Kayak mau pilek, saudara mulai, ciu, ciu. Rohani pun sama. Gue oh ini lagi bersinsah rohani, ya saudara ya. Kondisi penyakit hati sangat berbahaya dan mematikan. Ini gak bisa dibiarin, saudara. Kalau saudara sakit jasmani langsung pergi kemana? Dokter kan? Garcep kan? Gak enak dikit, udah makin parah langsung ke rumah sakit, ke dokter. Lah kalau penyakit rohani, kita biarin kadang-kadang. Poin besar ketiga. Sekarang bagaimana menyembuhkan penyakit rohani atau penyakit hati. Sebelumnya kita harus tahu dulu penyebab dari penyakit hati ini. Yang pertama, hati yang tidak bersunat. Kita udah sering bahas ibadah-ibadah yang kemarin dengan pendeta tentang sunat secara hati. Hati yang tidak bersunat. Referensi Yeremia 4 ayat 4. Yeremia 4 ayat 4. Sunat, saudara tahu sunat itu ngapain sih? Kita kan kaum perempuan nih. Tapi saudara tahu kan bagaimana itu sunat? Apa yang terjadi? Kulit apa? Diapain? Dipotong, dibuang kan? Nah, ini berbicara mengenai sunat hati, saudara. Jadi gambaran sunat ini adalah gambaran dari sunat hati. Memotong lapisan hati kita yang kotor. Memotong segala perasaan manusia, segala emosi, pikiran yang lama. Ini adalah pekerjaan pengudusan. Jadi ini adalah pemisahan. Saya mau tanya, disunat sakit gak? Kita perempuan ya tidak merasakan. Yang laki-laki maaf, jadi ketahuan udah disunat. Oke, intinya sunat itu sakit saudara ya. Sunat itu sakit. Betul kan? Sakit kan? Gak tahu ya, we don't know. Tapi sunat itu sakit saudara. Pisau, kalau zaman sekarang kan ada obat bius. Tapi kan setelahnya juga kan susah kan, jalan juga kan pakai sarung gini kan. Ya kan? Nah, zaman dulu nggak ada obat bius. Disunatnya pakai apa? Batu tajam. Ya. Misalnya, pakai batu, misalnya. I don't know how to do it, tapi maybe like that. Pakai batu. Bagaimana respon dari yang disunat? Pasti gitu kan? Atau malah, oh so good. Enggak kan? Pasti kan, oh sakit sekali. Gitu kan? Pemulihannya juga pasti kan, aduh, nggak ada, zaman dulu nggak ada antibiotik loh saudara. Kesana ada antibiotik. Ada cepet hilang inflamasi lah. Ada bubuk sani, bubuk dari papanya Sinse sangat mujarab saudara ya. Bubuk buat orang luka. Sekarang ada kayak gitu zaman dulu. Ini kan gambaran dari sunat hati kan. Jadi sunat hati itu sakit apa nikmat? Sakit saudara. Buang diri itu sakit. Sakit. Pengennya marah. Pengennya tersinggung. Tapi nggak boleh saudara. Jadi gimana? Ini aku dance supaya saudara nggak ngantuk loh. Kurelakan. Ya kan?
Sakit saudara, menyangkal diri itu sakit, itulah sunat hati. Kalau kita nggak mau menyunat hati kita, penyakit rohani akan datang. Penyakit rohani, bakteri dosa akan datang. Jadi kotor. Ya. Siapa yang mau disunat secara rohani? Harus mau saudara, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Tanya, pilih menderita di bumi sementara atau menderita di neraka selamanya? Umur manusia berapa lama sih saudara? Saya aja udah middle age loh. Saya udah menjalani setengah hidup saya sekarang. Saudara, Alkitab bilang berapa lama manusia dapat hidup kalau kuat? Maksimal 80 kan? Saudara hitung umur saudara, kurangin. Flashback. Sekarang misalnya saya 40. 40 tahun berlalu buat saya itu seperti sekejap mata, saudara. Berarti 40 tahun selanjutnya akan seperti sekejap mata. Penderitaan yang nggak bisa dibandingkan dengan di neraka, saudara. Jadi harus mau. Karena kita sakit kalau enggak, saudara. 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini apa? Menghasilkan kematian. Jadi kalau penderitaan dari Tuhan itu membawa pertobatan. Alat yang menyunat itu apa saudara? Tadi alat tajam kan? Kalau zaman dulu batu. Kalau sekarang apa? Pisau. Pisau ini adalah firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12. Pisau ini adalah firman Tuhan. Jadi yang bisa menyunat, mengikis lapisan kotor dalam hati kita adalah firman Tuhan. Cuman firman Tuhan. Yang kedua, penyebab kita sakit rohani. Karena hati kita tidak dibajak. Hati kita tidak dibajak. Hosea 10 ayat 12. Hosea 10 ayat 12. Dikatakan seperti ini. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kata menabur di sini adalah zara. Zara, seperti baju zara, saudara. Sama nulisnya. Artinya adalah menabur benih. Apa itu benih? Lukas 8 ayat 11. Firman Tuhan. Bukalah tanah dalam bahasa Ibrani adalah near. Gini tulisannya. Ini adalah bukalah tanah. Near. Artinya apa? Membajak. Mengerjakan. Mengusahakan tanah hati. Sekarang kita lihat pertanian. Sebelum benih dapat ditanam, apa yang harus dilakukan? Tanah dibajak. Kalau tanah belum dibajak, benih nggak bisa bertumbuh, saudara. Saya Google, petani itu ngebajak tuh seperti apa. Pertama mereka akan buang yang kotor. Batu, rumput liar, semua yang kotor di lapisan atas dibuang. Setelah dibuang, pakai cangkul mereka akan gali. Tujuannya apa? Supaya ada rongga untuk oksigen kan. Supaya tanah yang bagus yang di dalam, yang lebih bagus naik ke atas semua. Makanya kalau tanah yang udah dibaca kan beda kan warnanya. Ada humus gitu. Setelah itu baru benihnya bisa masuk dan bertumbuh. Itulah membajak hati saudara. Hal pertama yang diperintahkan Tuhan untuk Adam dan Hawa di Kejadian 2 ayat 15 adalah mengusahakan taman. Ini bukannya berarti Tuhan suruh Adam jadi tukang kebun saudara. Tapi ini memiliki makna rohani, kita harus sering belajar kan. Mengusahakan taman artinya Adam disuruh mengusahakan hatinya, membajak hatinya saudara. Pertanyaannya, apakah Adam melakukan tugasnya? Enggak, makanya dia jatuh. Kata mengusahakan tanah dalam bahasa Ibrani di Kejadian 2 ayat 15 adalah abad. Membajak tanah hati. Tanah simbol dari apa? Hati. Benih simbol dari firman Tuhan. Benih firman Tuhan tidak dapat ditanam dengan baik jika tanah hati kita tidak diusahakan, tidak dibajak, tidak disunat. Makanya ke gereja ya cuman kayak bandul, tuh saudara tau bandul? Cuman maju, mundur, gak ada perubahan hidupnya. Mau dengar firman sampai 10 tahun pun sama aja terus hidupnya. Karena tanah hatinya gak dibajak. Tanah hatinya gak disunat. Hatinya gak disunat. Jadi firmannya masuk pun gak bisa saudara. Tapi datang ke gereja iya. Tapi belajar firman iya. Tapi gak ada perubahan. Membajak tanah. Tadi sudah dibahas ya. Oke. Ada sebuah cerita, ini kisah nyata. Ada seorang jemaat yang sedang mengalami banyak penderitaan dan penganiayaan di gereja. Ya. Ia begitu sakit hatinya, ia datang menangis
kepada pendeta senior. Ya, dia datang menghadap dengan harapan pendeta senior akan membela dia dan menegur pihak yang telah menyakitinya. Ini harapan jemaat ini. Tapi saudara tahu nggak apa jawaban pendeta senior kepada jemaat ini? Work harder. Kerja lebih keras lagi. Malah disuruh gitu saudara. Malah disuruh mengusahakan tanah lebih keras lagi. Artinya apa saudara? Sumber dari masalah ya dalam hidup kita adalah hati kita masing-masing. Jadi kalau ada yang terjadi yang tidak enak apapun, sebenarnya sumbernya apa yang bermasalah? Tapi seringkali kita melihat diri kita yang paling benar. Semua di luar sana adalah salah, aku yang terzolimi. Padahal sumber masalahnya adalah hati ini harus dikerjakan. Makanya dikatakan kerja lebih keras lagi, usahakan tanah lebih keras lagi. Lapisan kotor masih ada, terus harus dibajak saudara. Karena kenapa? Formula di Alkitab berkata seperti ini. Jika hati kita sehat dan benar. Sekali lagi, jika hati kita sehat dan benar, kehidupan kita akan damai dan tenang. Jadi kalau hidup kita setiap hari khawatir, setiap hari takut, nggak ada damai, selalu marah-marah, sungut-sungut, karena hatinya lagi sakit. Intinya gitu saudara. Jadi sumber masalahnya apa sekali lagi? Hati ini, diri sendiri, bukan orang lain. Karena buahnya ya seperti itu, tidak ada kedamaian. Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30, saya bacakan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tuh kan? Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi kalau hatinya bagus, sehat, buahnya pun damai, saudara. Sukacita. Itu formula Alkitab. Sekarang pertanyaannya, apakah hati kita dipenuhi dengan iri hati? Apa itu iri hati, saudara? Apa yang saudara rasakan ketika melihat orang lain bahagia dan berhasil? Apa yang saudara rasakan? Apakah saudara akan merasa kesal? Apakah saudara akan merasa marah? Apakah saudara akan merasa cemburu? Kalau ada seperti itu, artinya hati kita sedang sakit. Ya. Yakobus 3, 16 sampai 18. Yakobus 3, 16 sampai 18. Saya bacakan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi buahnya damai. Tinggal lihat dari buahnya, gejalanya saudara. Untuk menelusuri hati kita. Nah yang saya tidak pernah lupa, pendeta senior pernah berkata, iri hati dikatakan tadi apa? Membusukkan apa? Artinya, saudara, iri hati menyebabkan kanker tulang. Simple ngeceknya. Kalau ada yang lebih dari saudara, apa yang saudara rasakan? Gejala apa yang keluar di hati langsung? Itulah hati kita. Ya. Apalagi perempuan kan? Perempuan tuh rawan iri hati sekali saudara. Kalau ada yang lebih langsung pasti dia minum obat diet. Misalnya saudara ya. Ada yang lebih gimana? Dia ya kayaknya that's woman saudara. Kita harus berhati. Perempuan itu saudara menyeramkannya. Nggak berbuat salah pun karena dia lebih cantik misalnya dari saudara merasa seperti itu. Misalnya ini ya saudara bisa benci sama orang itu. Itulah perempuan. Betul? Enggak ya, kita mau enggak ya. Perempuan di luar sana ya. Serem perempuan tuh bener loh saudara. Saya nggak suka aja sama dia gitu. Padahal nggak ada alasan. Karena sebenarnya iri. Nah sekarang kita lihat pengobatan penyakit hati. Kita melihat pengobatannya. Tadi kita udah telusuri penyebab dari sakit penyakit hati ini. Kita mau pengobatannya sekarang. Setelah hati kita disunat, dibajak, kita menerima hati yang diperbaharui. Selanjutnya yang harus kita lakukan apa? Kita buka Mazmur 119 ayat 11. Maaf ya sedikit telat karena tadi mulai telat, maaf ya. Nggak apa-apa saudara. Kalau ada yang harus pergi duluan silakan. Ya saya tidak menahan. Mazmur 119 ayat 11 kita baca.
Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Di dalam apa? Apa yang dilakukan? Menyimpan. Dalam bahasa Ibrani, menyimpan adalah saphan. 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 Artinya, menyimpan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan di hati kita, seperti seseorang menyimpan harta yang paling berharga. Sekarang saya mau tanya, di sini harta yang paling berharga yang saudara bawa ke sini apa? Your bag? Enggak juga ya? Hah? Oh, yourself. Oke, fine. Pasti ya jaga kan supaya nggak jatuh, nggak slip over, ada kabel pelan-pelan ya kan? Contohnya makan pun, Nick, oh no, I'm on diet. Itu kan sedang sapan menjaga yang paling berharga. Saudara misalnya ada dompet, akankah saudara taruh dompet saudara di sini tanpa dijaga? Contohnya, kalau kosong ya. Kalau ada isinya kan ini berharga sih dalamnya. Saudara kan taruh gitu aja, saudara kan pasti ada orang lewat sedikit ngeliatin aja udah langsung. Seperti itu sikap menjaga firman Tuhan di hati kita. Apakah kita seperti itu? Berapa sering kita mengabaikan dan menganggap remeh firman Tuhan. Kita kesampingin firman. Lagi susah, lagi sedih. Oh, lagi happy. Caicen, nggak cari. Lupa. Ada hal yang lebih menarik dari Tuhan. Firmannya ditaruh dulu ya di lemari. Tapi Alkitab berkata, menyimpan firman Tuhan itu kapan? Senantiasa. Ini obatnya saudara. Ini obatnya supaya penyakit hati tidak datang. Saudara jangan remehin, nggak apa-apa lah kali-kali. Tapi kalau penyakit hati nggak diberesin, akan datang kepada penyakit jasmani. Hidupnya hancur semuanya saudara, hancur. Nake, ingat nake. Jangan lakukan firman seperti cup disposable atau seperti paper cup yang saudara minum, saudara wah, lagi butuh, oh firman, lagi hidupnya happy, ada yang lebih menarik, lupa. Ini bukan pilihan saudara. Menyimpan firman Tuhan senantiasa dalam hati kita. Artinya apa? Kalau firman Tuhan ada di hati kita, kehidupan kita sepenuhnya dikendalikan oleh firman. Firman jadi yang terutama dan segalanya. Ini jangan diremehkan saudara. Jangan oh ya 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 whatever. No. Ini hidup dan mati saudara. Hidup dan mati. Alkitab sudah menubuatkan. Di Matius 24 akan terjadi kesengsaraan yang sangat hebat. Bahkan kalau tidak dipersingkat, orang yang dipilih pun akan binasa. Ini bukan lelucon saudara. Ini pasti menuju ke sana. Saudara bisa lihat kondisi dunia ini. Kesengsaraan besar akan terjadi. Apakah bisa kita take it lightly, santai-santai, nggak peduli? Kalau itu terjadi, saudara tidak membangun bahtera iman, terlambat, terlambat. Apa yang Tuhan perintahkan untuk menghadapi kesengsaraan besar di akhir zaman? Cisan, apa yang Tuhan perintahkan untuk menghadapi kesengsaraan besar di akhir zaman? Memateraikan firman Tuhan. Yes, berjaga-jaga betul. Memateraikan firman Tuhan. Di mana? Dahi dan hati. Kalau enggak, Wahyu 7 ayat 3 sampai 4 berkata, kalau tidak ada materai, jangan harap selamat. Akan mati siapapun itu. Ini seram saudara. Ini kayak kalau nggak masuk bahtera Nuh, tenggelam. Sama. Oke. Nah, apa itu materai? Firman Tuhan. Ya. Referensinya sudah catat aja karena waktu ya. Wahyu 14 ayat 1, Wahyu 19 ayat 13, Wahyu 14 ayat 1, Wahyu 19 ayat 13, 2 Korintus 1 ayat 22, 2 Korintus 1 ayat 22. Lalu Mazmur 1 ayat 2, Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Hari ini saya mau tanya kepada saudara, apa yang menyukakan hati saudara? Amin, harus firman. Mereka yang hidup dalam kedamaian sejati adalah mereka yang menjadikan firman Tuhan sebagai sumber dari kesukaan. Menaruh firman Tuhan di hati seperti melindungi barang berharga sepanjang hidupnya senantiasa. Kedamaian yang didapat dari Tuhan tidak dapat ditemukan di dunia ini. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Percuma saudara cari ke sana sini kebahagiaan, kedamaian di dunia, semua adalah semu dan sementara.
Yohanes 14 ayat 27. Tidak ada obat lain yang dapat memulihkan hati kita selain firman Tuhan. Ya adalah Tuhan itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Hati kita harus menjadi surat Kristus, di mana firman Tuhan ditulis, dimateraikan. 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Oke, sebagai penutup, kita buka, baca bersama Mazmur 51, 11 sampai 17. Mazmur 51, 11 sampai 17. Siap? Berarti dia 12 kalau ini. Nah, oke, siap ya. 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak, engkau tidak menyukainya. Sekali lagi ya, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Yang terakhir, korban sembelihan kepada Allah, ialah apa? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi kita semua punya penyakit di hati kita, saudara. Saya pun punya, saudara pun punya. Kita harus datang kepada siapa? Tuhan. Hanya Tuhan obatnya yang bisa ngobatin. Amin. Biarlah ini semua menjadi doa kita malam ini. Biarlah setiap hati yang sakit dan hancur, kita dapat menerima pemulihan dari Tuhan yang memulihkan hati kita, memperbaharui jiwa dan roh kita sepenuhnya, sehingga kita dapat menerima Roh Kudus untuk membangkitkan sukacita kita, memberikan kita semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan melalui penginjilan, ucapan syukur, pujian tiada henti melalui bibir kita, sehingga pada akhirnya hati kita semua menjadi sehat dan kita dapat masuk kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Bapak untuk firman yang kau berikan. Biarlah Bapak firman ini dapat dimateraikan di dalam hati dan pikiran kami. Bapak, kami mengakui bahwa kami tidak lebih dari hembusan nafas. Begitu banyak sakit, penyakit baik secara jasmani dan rohani dalam diri kita. Bapak, kami mohon tahirkan hati kami Bapak, pulihkan hati kami dari segala sakit rohani. Biarlah kami dapat menjadi sehat, menghasilkan buah-buah roh yang menyenangkan hatimu dan menjadi alat untuk pekerjaanmu di akhir zaman. Sertai setiap dari kami dengan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi harta yang paling berharga yang kami simpan, seperti menyimpan harta yang paling berharga dan merenungkannya siang dan malam. Biarlah Bapak kau sertai setiap dari kami dan keluarga kami, sehingga tidak ada yang tertinggal. Kami semua dapat selamat masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, biarlah firman-Mu dapat bekerja dalam setiap rumah tangga, menghancurkan segala kegelapan, segala masalah apapun Bapak, memulihkan setiap keluarga, sehingga kami semua dapat menjadi keluarga ilahi yang memuliakan Engkau dan menjadi alat pekerjaan-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh acara potluck ini Bapak ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau menyempurnakan setiap firman dan semuanya untuk kemuliaan-Mu saja. Sertai perjalanan kami pulang, sehingga tidak ada suatu kekurangan apapun. Dengan hanya meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk firman Tuhan. Bagi yang mau makan, silakan.